Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang masalah seorang istri yang dicerai oleh suami selagi masih dalam masa iddah. Kalau kata Buya kan kalau orang istri dicerai lalu selagi dalam masa iddah terus suami meninggal, maka istri tadi mendapatkan waris kan Buya. Nah, kalau ternyata masih dalam masa iddah, ini ternyata si istri misalnya mengurus ke pengadilan dan ternyata ketok palu jatuh cerai begitu Bu ya. Apakah memang secara hukum, maksudnya secara keputusan hakim dia sudah dihukumi cerai, apakah nanti tetap kalau misal suami meninggal dia tetap dapat waris juga Bu ya, atau gimana Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seorang istri memang kalau dalam masa iddah dia adalah di dalam naungan suami, artinya suami boleh merujuk sewaktu-waktu iddah. Hak cerai 1 dan 2 di masa iddah boleh rujuk sewaktu-waktu. Nah, kemudian di saat meninggal dunia dia masih mendapatkannya. Lah kalau ternyata setelah itu dia mengurus perceraian, kan sudah meninggal. Oh, jadi begini, kalau seseorang meninggal dalam masa iddah sang suami, seorang istri dalam masa iddah, kemudian suaminya meninggal dunia, maka dia masih dianggap sebagai suaminya, sebagai kayak suami istri. Hak-haknya dengan catatan yaitu termasuk hak rujuknya adalah hak suami. Kalau memang sang istri itu dicerai oleh sang suami. Tapi berbeda dengan kisahnya seorang istri yang telah meminta cerai dengan misalnya bil iwad, khulu, karena dia yang membayar. Dia membayar. Maka di saat seperti itu adalah sang suami tidak berhak untuk merujuk. Maka memang putus karena yang memulai dari sang istri. Maka tidak ada sangkut pautnya, sudah selesai karena dia sendiri memilih yang demikian itu. Karena seorang istri yang memilih pilihan daripada sang istri. Ya, ini yang harus diperhatikan, karena suami waktu menikahi seorang istri kan dengan mahar. Nah, kalau seandainya hak cerai dikasihkan sama istri, nanti ada istri yang hobi cerai. Setelah dapat mahar mencerai, nikah lagi dengan orang dapat mahar cerai. Oh, nggak bisa. Yang mencerai adalah suami, karena suami yang memberikan mahar. Kalau istri ingin melepaskan diri, maka istri membayar. Namanya khulu. Kalau sudah istri membayar, maka suami nggak punya hak untuk merujuk kembali kalau sudah cerai. Kalau suami mencerai, masa iddah dia bisa kembali sewaktu-waktu. Dan semuanya hukum akan berlaku di sini. Tapi kalau istri yang mencerai, maka tidak. Seperti itu. Jadi kisahnya adalah ini adalah keadilan di dalam Islam, subhanallah. Jadi seorang wanita pun ternyata juga diberi oleh Allah kesempatan untuk mencerai dirinya sendiri, akan tapi dengan cara bayar. Artinya apa? Kemudian ke mahkamah juga supaya ditolong, jangan sampai nanti seorang istri melakukan satu perbuatan yang menjadikan dia didolimi pada akhirnya. Dan itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga kasih sayang yang indah dari Allah dalam hal perceraian adalah perceraian Allah berikan kepada kaum pria. Kalau seandainya hak cerai diberikan Allah kepada kaum perempuan, bubar. Mau nikah seminggu aja ribut sedikit minta cerai saja kok perempuan. Kan begitu. Wanita itu kan saking lembutnya itu, kegores sedikit kerasa. Capek sama nggak kuat, bisa saja. Ini kan banyak wanita, bahasa perempuan yang sangat terbatas karena kelembutan hatinya. Maka pikiran laki-laki jangan terbatas. Maka kami selalu menyampaikan kalau ada perempuan minta cerai itu sebelumnya kalimatnya cerai artinya apa? Bang, yuk berubah gitu. Cuman kalimatnya terbatas. Cerai saja. Bukan minta cerai, maksudnya suaminya berubah yang benar, jangan zalim. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada semuanya. Wallahu a'lam.